Tapi kita lihat satu pola bahwa semua yang didukung oleh Pak Jokowi itu juga harus dalam tanda petik didukung oleh Pak Prabowo. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, lalu diulang sekarang di Jakarta. Jadi karena itu menghalangi Jokowi masuk dalam politik Jakarta, itu sebetulnya tugas etisnya di situ tuh. Jadi saya kira anak abah ini mengerti itu, dan saya bisa prediksi bahwa mereka akan memilih apa yang dipilih oleh Anies dengan meninggalkan perselisihan ideologis, lalu masuk di dalam realitas politik bahwa cawe-cawe Jokowi harus dihentikan di Jakarta. Saya kira itu dasarnya kenapa kita akhirnya mampu untuk buat prediksi bahwa ya Ridwan Kamil akan ditinggalkan secara ideologis bahkan tuh, dan karena itu apalagi secara etis, karena beliau Pak Ridwan Kamil itu melakukan banyak kesalahan etis selama pilkada, selama kampanye di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Didukung Jokowi udah, didukung Prabowo udah, didukung Kim Plus juga udah. Tapi Ridwan Kamil gagal menempati posisi pertama perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 ini. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Di-endorse dua tokoh penting tapi masih kalah sama pasangan nomor urut 3. Terkait dengan hal ini, pengamat politik Bung Rocky Gerung dan Hirsu Beno Arif mengeluarkan statementnya. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Iya, kesan saya terlihat sedikit dipaksakan, dan Pak Prabowo tiba ketika ujung dari masa kampanye atau awal minggu tenang. Itu justru yang jadi kalkulasi para pemilih. Kenapa Pak Prabowo akhirnya harus pulang dan membuat surat permintaan dukungan? Kan mungkin sekali itu harus diterangkan sebagai keadaan darurat. Seorang presiden pulang dari luar negeri yang mungkin juga belum selesai tugasnya, atau beberapa pertemuan mungkin dipercepat karena harus pulang ke Jakarta untuk membuat surat itu. Tapi kita lihat satu pola bahwa semua yang didukung oleh Pak Jokowi itu juga harus dalam tanda petik didukung oleh Pak Prabowo. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, lalu diulang sekarang di Jakarta. Jadi ada semacam pengkondisian supaya duet antara Prabowo dan Jokowi itu harus menghasilkan kemenangan tuh. Nah masalahnya nanti kalau ternyata Jakarta, dan saya bikin kalkulasi, Jakarta itu akan kalah karena reputasi Ridwan Kamil itu makin lama makin turun atau sudah drop sekali karena blunder yang dibuat tiap kampanye, kan itu soalnya kan. Jadi kelihatannya Pak Prabowo karena beliau sibuk dengan konsentrasi di internasional, beliau mungkin sekali tidak di-brief dengan lengkap bahwa suara Ridwan Kamil itu udah drop, jadi apa yang mau dinaikin lagi di situ di hari-hari terakhir. Itu sebetulnya menegakkan benang basah buat analisis yang lebih prudent dan lebih rasional. Paling bagus sebetulnya Pak Prabowo terus saja ada di luar negeri sehingga tidak terlibat dalam politik DKI. Jadi kalau beliau ada di luar negeri kan ada semacam alasan untuk, walaupun alasan itu harus diterangkan mengapa dia jadi alasan, untuk tidak terlibat secara langsung di dalam pilkada DKI. Karena DKI itu sangat sensitif, dan di sini ada pengamat internasional, semua orang mulai melihat bahwa DKI itu adalah semacam investasi untuk ke 2009. Jadi terlihat bahwa kemampuan Ridwan Kamil dan Suswono untuk menggait pemilih DKI itu akhirnya diasuransikan pada figur semacam Pak Prabowo, dan asuransi itu terlalu mahal karena beliau adalah presiden. Ini memang sangat menarik ya kalau kita lihat pilkada Jakarta dan kemudian bangkitnya Anies kembali yang dia masuk melalui dukungannya pada Pramono dan Rano, dan ini tampaknya membuat kemudian Jokowi mulai waspada karena artinya ini kartu Anies bisa hidup lagi nih, padahal kan dia sudah dengan berbagai cara itu setidaknya sampai saat ini kan berhasil mematikan kartunya Anies. Ternyata pilkada Jakarta meskipun dihalang-halangi dan tidak jadi calon gubernur, tetap saja Anies hidup kembali. Saya kira harus disimpulkan bahwa memang ada semacam keinginan Jokowi atau dia dalam tanda petik permintaan yang sifatnya memaksa supaya Presiden Prabowo itu betul-betul mengucapkan sesuatu yang langsung berpihak, yaitu tentu pada Ridwan Kamil. Walaupun ada excuse bahwa Pak Prabowo sebagai ketua partai Gerindra harus secara jelas menentukan sikapnya tuh, dan tidak cukup rupanya kalau Gerindra aja yang dijadikan sebagai penarik suara Ridwan Kamil. Masih diperlukan seorang ketua Gerindra yang kedudukannya sebetulnya sudah menjadi kedudukan publik sebagai presiden, sehingga kurang etis kalau presiden itu mengambil posisi yang terlalu partisan. Walaupun nanti seperti tadi saya terangkan, ya nanti disebut bahwa itu karena dia adalah Gerindra. Ya betul, tetapi ada hal yang
yang kurang tepat dibahasakan itu, atau ada hal yang tetap terlihat ada sesuatu yang tidak fit and proper secara etik. Kalau presiden itu harus turun, dan mantan presiden apalagi itu yang harus berduet dengan presiden untuk memenangkan calon-calonnya. Satu-satunya keterangan adalah ketidakinginan Jakarta itu lepas dari genggaman Kim Plus, dan Kim Plus itu artinya pengaruh Jokowi, karena Jokowi ingin memastikan Anies itu tidak boleh ada di dalam garis start menuju 2009. Nah, sejarah akhirnya memberi kesempatan pada Anies untuk masuk lagi dalam politik. Kan itu yang jadi bikin sakit kepala Pak Jokowi kan. Udah disingkirkan, udah tersisi dalam politik pilpres. Tapi akhirnya kayak bangkit lagi dari kuburnya, lalu beracara di Jakarta, dan itu dengan sendirinya jadi hambatan di dalam rencana Jokowi untuk memastikan bahwa Jakarta itu tidak boleh ada Anies, karena kalau Jakarta ada Anies artinya Anies bisa lolos lagi ke 2009. Kan begitu cara kita melihat problem ini, persoalan ini. Mungkin Pak Prabowo datang dengan cara melihat yang lain itu, tetapi apapun yang diterangkan oleh publik tentang kehadiran surat edaran atau surat permintaan Pak Prabowo untuk mendukung Ridwan Kamil, itu artinya ada semacam orkestrasi yang sama yang dilakukan beliau di Jawa Tengah, dan orkestrasi itu ya tentu ada konduktornya, dan kita dengan cepat bisa menduga bahwa konduktornya adalah Presiden Jokowi. Nah, dari situ kita mulai menilai lagi sebetulnya serekat apa atau bagaimana sebenarnya komposisi hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di dalam soal pilkada ini. Apakah ini akan berlanjut lagi di dalam urusan yang lain, atau memang ini semacam battlefield terakhir, medan perang terakhir bagi Jokowi di Jakarta dan di Jawa Tengah, dan Pak Prabowo membantu seadanya, kira-kira begitu pengertiannya kan. Karena kita tidak lihat euforia dari Gerindra misalnya untuk aparatur Golkar untuk all out bertanding atau menggerek suara Ridwan Kamil yang drop di Jakarta. Kamil ketika ngomong soal janda-janda itu, sosiologi juga ya, janda itu nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan, dan nggak boleh. Pertanyaan ini kemudian mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini, dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Enggak. Kalau saya enggak, clear. Ya, awas bukan ada gitu. Sendiri kan awalnya betul-betul tidak mempersiapkan, tapi begitu ini menjadi amanah tentunya saya akan mengerjakan. Ya, maju terus.